wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sada. Astagfirullahaladzim. Ini bismillah. Bismillah terus. Ayo cerai dengan lagi. Rasin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mike. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Enggak. Hadirin jamaah inovasi Indonesia Cerdas yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hari ini saya akan membawakan sebuah topik yang sekiranya bisa kita pelajari bersama-sama. Tidak ada niat menggurui dan saya pun masih belajar karena masih pakai ilmu ya. Nanti sekiranya ada feedback boleh sampaikan. Jadi untuk kesempatan hari ini kita akan membahas tentang jadi ada satu postingan yang lewat di beranda real estate di IG saya, sebuah postingan yang membuat saya berpikir, yang menambah ilmu saya pada saat itu. Kalau nggak salah itu postingannya dari anaknya Ustaz, lupa saya siapa ya namanya, oh iya, postingannya Wirda Mansur, ya, terkait tentang hukum bagaimana kita kentut ketika sholat. Nah ini mungkin kadang kita bertanya-tanya, kita ngempet kentut kan? Astagfirullah, jujur aku. Insyaallah. Ayo Neng, monggo. Apa udah? Nih, Jadi jujur ini dingin. Jadi hukum kentut ketika kita sholat. Nah kemarin kan sempat kita bahas waktu Mazalfa Tausiah itu ya, memberikan hukum itu. Ray bertanya terkait kalau kita kentut terus kita menahan kentut gitu, itu hukumnya gimana? Biar kita gak budu-budu terus gitu kan ya. Nah yang pertama, ada hadis Rasulullah bersabda, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai ia berwudu. Maka ketika jamaah sekalian ini yakin bahwa ketika sholat ada suaranya atau ada baunya, maka wajib dibatalkan. Kadang itu kita kan ada perasaan was-was gitu loh Mbak, iya kan? Kayak aku dikentut gak ya, terus numpuk di Perut. Iya, itu kan sepele ya sebenarnya, tapi
juga tidak sepele gitu loh. Jadi pada kesempatan kali ini ya dibahas sedikit-sedikit aja biar yakin seperti itu. Jadi ada hadis riwayat Bukhari nomor 137. Iya. Artinya janganlah Lanjut. janganlah ia keluar dari sholat sampai ia mendengar suara atau mencium bau. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita sholat kok terasa mau kentut tapi belum keluar suara dan bau, maka tetap lanjutkan sholatnya karena sholatnya tetap sah. Seperti yang disampaikan Mas Zalfa kemarin, al-yakin, terus artinya aja. Artinya yakni keyakinan tidak hilang hanya karena keraguan. Jadi janganlah kalian ragu-ragu. Kalian harus punya yakin. Kalau memang kentut ya batalkan. Kalau tidak kentut lanjutkan. Jangan ragu. Karena apa? Karena syaitan itu membuat kita was-was. Nah ini ada Rasulullah menjelaskan, setan mendatangi seseorang ketika sholat lalu meniup duburnya sehingga ia merasa Sehingga jujur ini pembahasannya agak lucu tapi ya gak apa-apa ya. Jadi setan mendatangi seorang ketika sholat lalu meniup duburnya sehingga ia seakan-akan kentut, padahal tidak. Jadi setan itu yang membisikkan, kan membuat kita was-was itu. Dia meniup. Itulah. Jika ia mengalami itu, janganlah ia keluar dari sholat sampai mendengar suara atau mencium bau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau saudara sekalian merasa ketika sholat kayak mau kentut, tapi belum kentut, belum ada suara dan bunyi, suaranya dan baunya, maka lanjutkanlah sholatnya. Gitu. Nah, yang menahan kentut saat sholat hukumnya adalah makruh karena mengganggu kekhusyuan sholat. Jadi kita ketika menahan itu kan orang Bismillahirrahmanirrahim dulu kepentut apa dong makanya. Jadi iya kan ada. Saya pernah mengalaminya, maka dari itu, oh kok menarik ini untuk sedikit dibahas. Gitu. Jadi, nah maka jika kalian kayak menahan wudhu ya, gak wudhu mana, aduh tak tahan deh, sampai kepentut, itu hukumnya makruh. Karena Rasulullah bersabda tidak ada sholat ketika makanan telah dihidangkan, begitu pula tidak ada sholat bagi yang menahan. Keliru, mohon maaf ya kalau keliru, moga dikoreksi atau kencing atau buang air besar. Hadis riwayat Muslim. Nah, iki buat perempuan, mohon maaf ya. Jadi pernah dengar juga aku bahwa kalau anak bunyi kita kan perempuan misalnya anak bunyi petak tapi bukan dari mbak biasanya keluar angin ya, tapi dari depan gitu. Nah itu maka sholatnya maka itu tidak membatalkan wudhu maupun sholat. Jadi tetaplah sholat. Karena yang membatalkan wudhu adalah ketika keluar kencing, darah, dan yang najis seperti itu. Jadi sholatnya tetap sah. Kayaknya sore ya, sudah jam 4:10, teman-teman sudah mau pulang. Yang dapat kita ambil pada kesempatan hari ini intinya adalah
Islam itu mengajarkan kepastian, bukan keraguan. Jadi kita harus yakin, jika kentut taruh, kalau enggak ya lanjutkan. Jangan terjebak oleh was-was atau tipu daya setan. Kalau bisa wudhu lagi, ya wudhu lagi baru. Sama saya juga mengingatkan, sebagai pengingat diri saya juga, kalau bisa wudhu, Allah, Masya Allah, turun rahmat Allah. Pergi ke pasar membeli ikan, jangan lupa beli pepaya. Mari kita sholat dengan tenang. Semoga Allah beri rahmat dan cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.